Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan mereview sebuah film Filipina yang bercerita tentang seorang wanita yang mencari ayah dari anaknya di Manila. Ia pun pergi dengan membawa anaknya dan hanya bermodalkan nekat. Dan dalam perjalanannya, wanita ini pun mendapat perlakuan kasar dan tidak mengenakan dari beberapa pria. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Wanita bernama Lynette menyelinap masuk ke dalam antrian kapal di sebuah pelabuhan. Dia menggunakan pakaian yang lusuh dan tidak memiliki uang sepeser pun, apalagi barang bawaan, melainkan hanya membawa bayi dalam gendongannya. Lalu ia berhasil bersembunyi sampai kapal itu melaju di perairan dengan rute tujuan ke Manila. Sayangnya, saat dia sudah berada di dalam, petugas keamanan berkeliling memeriksa satu persatu penumpang, sehingga dia ketahuan tidak mempunyai tiket masuk. Singkat waktu, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, Lynette berhasil turun dari kapal dengan selamat. Namun karena tujuannya adalah kota yang masih sangat jauh, dia meminta uang kepada orang asing untuk sekedar ongkos naik taksi. Alasan mengapa dia tidak memiliki uang adalah karena rumahnya baru saja terkena badai dan ia mencari ayah dari anaknya ke kota itu. Tapi meski sudah menjelaskan apa yang menimpanya, pria tersebut menolak untuk menolongnya. Di saat Lynette masih kebingungan, tiba-tiba dia menemukan satu dompet milik ibu-ibu yang terjatuh. Alih-alih mengambilnya karena kepepet, dia justru memilih untuk mengembalikannya dan menumpang perjalanan menaiki taksi sampai ke halte bus. Lalu saat mereka sampai, ibu itu juga berbaik hati memberikan uang kepada Lynette. Lynette pun menaiki bus yang membawanya ke kota dan memilih duduk di kursi belakang karena harus menyusui anaknya. Hingga tiba-tiba datang dua pria kurang ajar yang melecehkannya secara verbal dengan berkata bahwa dadanya sangat seksi dan dia ingin mencicipinya. Keduanya bahkan berani mengintip terang-terangan hingga perbuatan itu baru berhenti saat seorang polisi datang mengusir mereka. Ketika bus mulai melaju, pria bernama Ruth duduk di sampingnya hingga Lynette menyampaikan rasa terima kasih karena telah dibantu. Ia juga minta tolong dengan rasa tak enak hati agar pria itu mau menambahkan ongkosnya yang ternyata masih kurang. Namun tidak disangka-sangka, bahkan Ruth membayarkan semua biayanya sampai ke tujuan, sekaligus memberitahu bahwa dia bukan polisi, hanya mengaku-ngaku saja untuk menakuti dua orang tadi. Alhasil mereka pun berkenalan sampai Lynette berani bercerita bahwa rumahnya baru terkena musibah dan kini ia ingin menyusul ayah dari anaknya ke kota. Mendengar hal itu, Ruth tertarik mengetahui semua cerita hidupnya untuk mengisi waktu perjalanan selama 4 jam. Namun karena Lynette merasa hidupnya terlalu suram, dia takut orang akan merasa kasihan atau bahkan memandangnya layaknya sampah. Tetapi Ruth terlihat tetap peduli hingga akhirnya ia menceritakan hidupnya dari masih kecil sampai melewati perjalanan di kapal tempat yang dianggapnya sebagai neraka. Dari sini cerita pun mundur ketika Lynette menyaksikan kecelakaan yang menimpa ayahnya. Ia pun harus menjadi yatim di usianya yang masih 5 tahun dan melihat pula betapa ibunya mengalami tekanan mental yang membuat dia melupakan kedua anaknya. Tidak cukup sampai di situ, nasib berkata lain ketika ibunya ditemukan tewas gantung diri. Hal tersebut membuat Lynette dan kakaknya yang bernama Toto dirawat oleh bibinya yang hidup kekurangan, hingga Toto dijual pada seseorang. Tapi sang bibi menyembunyikan fakta itu kepadanya dan hanya memberitahu bahwa kakaknya telah menghilang. Setelah kehilangan kedua orang tua beserta kakaknya, penderitaan bertambah ketika tinggal bersama paman dan bibinya yang sering melakukan kekerasan. Bahkan saat ia berusia 16 tahun, sang paman memperkosanya setiap bibinya tidak ada di rumah. Lalu saat ia melaporkan perbuatan itu, ia justru berakhir disiksa karena tidak memiliki bukti apapun. Bertahun-tahun melewati masa-masa buruk itu, sampai akhirnya sang bibi mengirimnya bekerja ke kota Quezon, tempat di mana Lynette mengikuti pelatihan memijat selama 4 tahun. Sampai di suatu hari, ia mendapatkan telepon dari bibinya yang mengatakan bahwa ada seorang pria mengaku sebagai kakaknya. Hal itu membuat sang bibi memberikan alamat di mana kini Lynette tinggal. Hingga beberapa hari kemudian, Toto benar muncul di hadapannya. Setelah sekian lama mereka tidak bertatap muka. Keduanya pun menghabiskan waktu untuk menebus momen yang hilang bertahun-tahun silam. Toto juga sering membawanya jalan-jalan dan membelikan dia bermacam-macam peralatan kecantikan.
Namun ketika Shioni kembali, semuanya mendadak berubah karena setiap malam Lynette sering mendengar suara desahan karena kamar mereka yang hanya terhalang satu anyaman bambu. Tak jarang juga Lynette penasaran dan mencoba mengintipnya, meskipun dia tahu bahwa perbuatan itu sangat tidak terpuji. Sisi lain tersebut muncul begitu saja, sampai Lynette merasa iri dan ingin juga memiliki suami yang bisa memujanya seperti Toto memperlakukan sang istri. Ketika Shioni memperpanjang kontraknya di Jepang, Lynette mengambil kesempatan itu untuk merayu kakaknya. Awalnya dia hanya mencium, namun lama-kelamaan dia meminta lebih agar Toto memberikan kenikmatan seperti apa yang dia berikan kepada Shioni. Alih-alih mengingatkan adiknya, Toto malah tergoda hingga akhirnya Toto pun memberi tusukan enak kepada Lynette. Dan kehilafan itu tidak hanya satu kali. Mereka melakukannya berulang-ulang dimanapun dan kapanpun, layaknya manusia yang dimabuk asmara. Perbuatan hina tersebut baru berhenti saat Lynette mendapati dirinya muntah-muntah dan dipastikan hamil anak dari Toto. Pada akhirnya mereka memutuskan menyembunyikan rahasia ini dari siapapun, termasuk juga tetangganya. Dan selagi Shioni masih di Jepang, sang kakak membawanya ke daerah hanya untuk sementara, sampai ia nanti melahirkan. Awalnya kalimat tersebut memang janji Toto kepadanya. Namun ternyata pria itu tidak pernah menampakkan batang hidungnya, sampai ia melewati masa kehamilan dengan depresi dan melahirkan tanpa memiliki sepeser pun uang. Bahkan untuk menceritakan pada Rod, Lynette sampai meneteskan air mata, karena masa-masa tersebut adalah bagian hidup terberat baginya. Oleh sebab itu, ia nekat menyusul kakaknya ke kota dan meminjam Rod untuk menghubungi Toto, meskipun panggilannya tidak diangkat. Tak terasa mereka sudah melewati setengah perjalanan hingga hampir tiba di rest area. Bahkan meski baru berteman beberapa jam lalu, Lynette tidak sungkan mengenalkan bayi perempuannya yang diberi nama Lindsay. Selebihnya, Rod memberitahu seputar dirinya, seperti nama lengkap serta statusnya yang masih lajang, hingga informasi terakhir mengenai pekerjaannya membuat Lynette langsung memandangnya berbeda, bahwa Rod bekerja sebagai pelaut. Memang awalnya tidak ada yang salah dengan mengemban pekerjaan tersebut, tapi semua pemikiran itu berubah saat Linda tertangkap basah tidak memiliki tiket masuk. Pada saat itu, ia langsung dibawa ke kantor kepala keamanan, tempat di mana mimpi buruknya dimulai karena kepala petugas itu memaksanya untuk melayani nafsu bejatnya. Bahkan Lynette yang malang hanya bisa menangis saat bayinya diambil paksa, lalu dua orang petugas lain bergiliran memperkosanya layaknya binatang. Kekerasan seksual yang berulang kali diterima sontak menyebabkan Lynette mengalami pendarahan. Tetapi rasa sakit itu hanya ditelannya sendiri karena kini ia tidak memiliki siapa-siapa kecuali bayinya. Tak lama kemudian, kapal pun bersandar untuk menampung dua perempuan panggilan yang sudah menjadi langganan para kru kapal. Sementara itu, Lynette bergabung bersama penumpang lain di tempat istirahat dan diizinkan menggunakan satu kursi oleh seorang nenek-nenek. Maka sebagai balasannya, dia menawarkan memijat nenek tersebut yang mengeluhkan pegal-pegal. Sang nenek pun menyerahkan minyak urut yang selalu dibawanya dan mengenalkan juga sejumlah jenis tanaman herbal yang dijual untuk pelanggannya. Tetapi biji-bijian itu bukan sekedar tanaman pada umumnya, melainkan racun berbahaya yang jika dikonsumsi menimbulkan efek yang tidak biasa. Ada yang menyebabkan kebutaan, menimbulkan sensasi terbakar di tenggorokan, sampai yang paling mematikan. Jika satu biji tertelan, maka manusia akan tewas dalam beberapa saat. Setelah mendengar penjelasan sang nenek, Lynette pun beranjak untuk beristirahat. Tetapi niatnya berhenti saat dipanggil petugas keamanan, sehingga bayinya dititipkan kepada sang nenek. Ternyata ia diantar menemui kapten kapal yang juga sama cabulnya, karena sang kapten meminta dipuaskan dengan pijitannya, dan jika ia menolak, kapten itu mengancam akan menurunkannya di lautan. Sebelumnya, Lynette hanya pasrah karena mungkin itu adalah bayaran yang pantas ia terima karena telah menyusup ke kapal secara diam-diam. Tetapi ketika tubuhnya dilecehkan keempat kalinya, ia memohon kepada sang nenek agar memberikan racun itu kepadanya. Lalu tanpa ragu lagi, ia menaruh setiap biji itu pada minuman mereka, termasuk sasaran terakhirnya, yaitu kapten kapal. Tak butuh waktu yang lama, sang kapten mengeluhkan nafasnya yang pendek serta badannya yang mulai mati rasa. Hal itu membuatnya menyerahkan komando pada bawahannya sesaat sebelum kapal berlabuh pada penghentian terakhir. Di saat yang sama, hari itu menjadi perpisahan Lynette dengan sang nenek penolongnya.
Lalu saat ia keluar dari kapal, ambulan berbunyi, pertanda adanya sebuah insiden yang baru saja terjadi. Lynette pun disadarkan dari bayangan ketika kenek bus mengumumkan bahwa mereka harus menunda perjalanan akibat jalur yang banjir. Oleh sebab itu, perusahaan bus bersedia menanggung penginapan bagi semua penumpang sampai besok pagi. Saat itulah Rod bagaikan sosok suami yang memperhatikan ia dan bayinya. Bahkan membelikan HP second sampai Lynette bingung bagaimana cara berterima kasih. Maka Rod pun menjawab bahwa Lynette hanya harus menemaninya di kamar pada malam ini. Ajakan itu memang disampaikan secara tersirat, namun cukup jelas bahwa mengarah pada hal dewasa. Tetapi Lynette pun tetap menyetujuinya, hingga akhirnya Rod memberi tusukan enak kepada Lynette. Yang miris adalah ketika mereka melakukannya secara sadar, Rod masih beralasan bahwa ia hanya terbawa suasana. Padahal semenjak di bus, Lynette sudah menyadari bahwa Rod mengintip dadanya ketika ia menyusui. Meskipun begitu, Lynette memaklumi karena ia percaya tidak ada satupun pria yang mendekatinya tanpa maksud tertentu. Kalimat tersebut menyatakan betapa Lynette sudah sangat lelah dengan semua laki-laki bejat yang pernah ia temui. Saat tengah malam, Rod mengangkat telepon dari istrinya yang selama ini disembunyikan. Dan di situ ia melihat bayi yang terbangun dan memutuskan untuk mengganti popoknya yang kotor. Namun ia terheran karena bayi itu berjenis kelamin laki-laki, tidak seperti apa yang Lynette sampaikan sebelumnya. Keesokan paginya, Lynette terbangun dengan kondisi Rod telah pergi tanpa berpamitan. Ia sudah bisa menduganya sehingga tetap melanjutkan perjalanan bersama penumpang lainnya. Sementara di tempat lain, Rod tanpa rasa bersalah menikmati sarapan bersama istri dan kedua anaknya. Saat mereka nonton berita di TV terkait perempuan bernama Lynette yang menyerahkan diri ke polisi atas kasus pencurian bayi. Namun yang lebih mengejutkan lagi, nama Rod terpampang jelas sebagai buronan atas kasus itu. Ternyata bayi laki-laki yang dibawa Lynette adalah hasil curian, karena bayi perempuannya telah meninggal sejak ia lahir. Lynette juga merangkai chat palsu menggunakan HP second, seolah dia dan Rod bekerja sama melakukan kejahatan ini. Berita tersebut lantas membuat istrinya marah besar, terlebih ketika polisi datang untuk menangkap atas tuduhan penculikan serta 4 kasus pembunuhan lainnya. Nyatanya, Lina telah merencanakan hal ini dengan sangat tersusun, dari mulai meletakkan biji beracun di tas milik Rod dan membuat pengakuan bahwa ia hanya disuruh meracuni 4 orang kru kapal termasuk kaptennya. Seketika hidup Rod berubah karena ia dijemput polisi dalam keadaan diborgol. Lalu saat itu ia mencoba melarikan diri, namun nasib buruk menimpanya ketika polisi melepaskan beberapa tembakan ke arah tubuhnya. Perbuatan Lynette dan kakaknya memang sangat fatal dan tidak bisa dibenarkan. Tapi seharusnya mereka bisa menemukan solusi, bukan malah mengasingkan Lynette hingga ada bayi yang tak berdosa menjadi korban. Mereka memang bersalah, tapi Lynette tidak gagal menjadi seorang ibu yang berjuang setelah menjadi korban kekerasan seksual. Pada akhirnya, Lynette bukan mencari ayah dari anaknya, melainkan berubah untuk membalaskan rasa dendam. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.